Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kali ini saya akan membahas koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu keterkaitan antar materi di modul 1.1, 1.2, 1.3, dan modul 1.4. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Jaja Sujana, yang saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak di Angkatan 8 di unit kerja SMP Negeri 2 Cimahi, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Kesempatan ini saya didampingi fasilitator pendidikan guru penggerak Ibu Rinrin Siti Maimunah, SE MPD, dan juga didampingi pengajar praktek guru penggerak Ibu Kartika, SDD GN. Keterkaitan antar materi, di mana paket modul 1 yang saya pelajari dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, dan juga modul di 1.2 nilai dan peran guru penggerak, lalu di modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Bagi saya, mempelajari dari satu modul ke modul yang lain dapat saya implementasikan dan dapat saya uraikan bahwa setiap modul yang saya pelajari dari modul 1 tentang terkait mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, lalu modul 1.3 terkait visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Ternyata dari keempat modul tersebut semua mengarah ke profil pelajar Pancasila sebagai tujuan akhirnya, di mana profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi, diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dimensi yang kedua, berkebinekaan global. Dimensi yang ketiga, bergotong royong. Dimensi yang keempat, kreatif. Dimensi yang kelima, bernalar kritis. Dan dimensi yang keenam adalah kemandirian. Itulah tujuan di mana saya mempelajari dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 yang semua bermuaranya adalah di profil pelajar Pancasila sebagai tujuan akhirnya. Kita ingat filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah ada yang disebut dengan menuntun, di mana menuntun pendidikan memberikan tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu berhamba pada anak sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari pengalaman Ki Hajar Dewantara harus memuliakan anak, memberikan kebahagiaan dan penghargaan setinggi-tingginya sehingga anak bisa selamat dan bahagia. Lalu kita sebagai guru, sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu ibarat petani. Sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Jadi petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Kita lihat nilai dan peran guru penggerak dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut
maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntut tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Kita lihat apa yang didapatkan sebagai nilai guru penggerak. Itu ada 5. Yang pertama, mandiri. Yang kedua, reflektif. Yang ketiga, inovatif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, berpihak pada murid. Selain daripada nilai guru penggerak, ada juga peran guru penggerak, di mana peran guru penggerak itu adalah menjadi pemimpin pembelajar. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Lalu yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Lalu selanjutnya, kita perhatikan dari visi guru penggerak. Visi guru penggerak dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Apa itu tahapan bagja? Tahapan bagja itu terdiri dari 5 huruf: B, A, G, J, dan A. B itu apa? B itu adalah buat pertanyaan. A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. J, jabarkan rencana. Dan A, atur eksekusi. Selanjutnya, budaya positif. Budaya positif berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran, sehingga budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kita refleksi pertanyaan. Pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Kita coba yang pertama. Sejauh mana pemahaman kita tentang konsep-konsep ini yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas, di mana tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia yang dianut seseorang. Lalu posisi kontrol, yaitu adalah pemberian hukuman, pembuatan rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga sebagai manajer. Kebutuhan dasar yang keempat, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dan yang terakhir yang kelima, segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu semua adalah satu kesatuan di mana pemahaman tentang konsep-konsep yang telah saya pelajari di modul ini mudah-mudahan bisa nanti diimplementasikan di lapangan
untuk prakteknya kita sebagai guru untuk belajar ke arah yang lebih baik. Kita lihat pertanyaan yang kedua. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir kita dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah? Kita setelah mempelajari modul ini. Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif, dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif, berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep ini dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah saya? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan, pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah itu membentuk disiplin. Maka dari itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Pertanyaan yang keempat, bagaimanakah perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun sekolah. Selanjutnya kita tingkatkan di pertanyaan yang kelima. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah menuju posisi seorang manajer. Yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer.
saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi untuk menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahap restitusi tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Yang kedelapan, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah, serta sarana prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Demikian teman-teman semuanya yang dapat saya sampaikan pada kali ini tentang modul, yaitu keterkaitan antar materi modul 1.1, 1.2, dan 1.3 serta modul di 1.4. Terima kasih atas segala perhatian, dan terakhir yang saya dapat ingin sampaikan bahwa teknologi tidak akan pernah menggantikan guru-guru yang baik, tapi teknologi bisa membantu guru-guru kita untuk mencapai tujuan-tujuan dengan lebih baik. Jadi, Anda tidak perlu hebat untuk memulai sesuatu. Anda perlu memulai untuk jadi hebat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.